Naputlah. Minggu Advent ketiga yang diadakan pada hari ini memiliki tema yang besar, yaitu seruan di padang gurun dengan judul Menanti Kedatangan Mesias. Banyak peski kita ni, kita ni tunggu tu ke, kan ya kan, kan kita kan kita ada, atau mereka begini ke. Satu-satunya yang menjadi perantara bagi kita manusia berdosa, yang berdosa hanya satu, yaitu Mesias, bukan suami, bukan Tuhan Tan. Tapi nanti bapak mamalak kita ni nebe bapak mamalak di kuliah ni demo soh. Ni bibi atma untuk hati ni ke, atau ni apa yang kan untuk men Mesias atau untuk kannya untuk nak sini. Baik Nabi Yesaya maupun Rasul Paulus menyatakan kabar baik, yaitu Injil sendiri, yaitu Kristus, Mesias, Al-Masih, atau Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak mengenal kita yang untuk ini pasal untuk ini pasal ini kita ni banyak hari ini ke banyak hari ini aku boleh masih bising dulu sebagai kesaksian boleh boleh sudah juga mati sampai ini ada demo sama ini demo ada demo sama itu yang paling berbeda yang paling berbeda itu ini tekan habis semua itu ini tekan habis sampai itu tekan tu ada soal nyuruh saya soal berapa sampai itu dua ada di pala ini banyak boleh sini. Pada masa Nabi Yesaya, semua masyarakat menantikan kelahiran Kristus. Karena pada masa itu ada orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sesara, ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertimpa malapetaka, orang-orang yang tidak memiliki harapan untuk hidup, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang difitnah, orang-orang yang tidak bersalah tetapi diisukan bersalah, orang-orang yang remuk hatinya adalah orang-orang yang menyadari kesalahannya. Siapa saya sebagai manusia? Manusia adalah ciptaan yang bisa rusak, ciptaan yang sementara, ciptaan fana, ciptaan tidak kekal. Juta yang ini pasal ada bising nanti mereka, bising nanti mereka ni hari ni macam bapa lak mama lak kita hari ni macam ni nyala anak telas sih, ati benda juta yang ini buat mau, beli dia tu balik ke. Kepala keluarga mau bertetangga atau di rumah kita hari ni macam ini dia itu satu ni. Dan ada masalah dosa lagi. Dan ngobrol dia masalah hisap lagi. Hari ini, tanggal 17 Desember 2017, adalah hari memperingati Minggu Advent ketiga. Rasul Yohanes menuliskan di dalam kitabnya, mengawalinya dengan pemberitaan mengenai seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis meneriakkan satu kata yang serupa, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah ada. Baca ini
yang pertama kita dari apa Indonesia atau Indonesia kita baca India dan Indonesia kita ini tekan ni kepala keluarga mampu di kompas atau ni masing-masing kita ini bertebat halas luar Indonesia bertebat halas juga kita ini untuk dalam beberapa bulan jika untuk nyiramnya tekan biar hari wawan kita ini kita ini dalam apa Natal dan masuk apa yang ketiga kira cuma ni kita ni tekan bertebat halas juga nyiramnya tekan kata halas luar Indonesia ada ni pasal Arab kita dalam talas sini tu talas sini tu terus ni kita ni nyiram biar hati wajib kita ni itu bahawa ni baik kita ni kita yang kita sampai ni tahu dong mana nyiramnya tekan kata halas luar mama kita harus kita untuk menjadi hadir masuk hari ini kita harus kita alakan masuk jauh lah sakit dan menjaga itu kesatuan untuk dosa kasih Bertobat dari apa? Yang pertama, kita harus bertobat dari godaan syahwat. Godaan syahwat seumpama istri. Laki-laki melihat laki-laki lain menginginkan laki-laki itu, atau suami menginginkan perempuan lain, atau muda-mudi menginginkan pasangannya masing-masing tanpa ikatan yang resmi. Itu dia bapak bilang kita ni kita bertobat harus wali ikesnya di mana kita ni yang untuk biar ni ke yang kita untuk kembali yang bilang untuk yang anak ini bapak akhirnya itu itu Allah Muhammad dari dulu sampai juta yang untuk menyerap hari malam nyom dan juga dengan sampai ini hari masuk kita untuk menyerut akan berubah hasil oke kalau kita untuk menyerut kita halas asli. Godaan syahwat sering menyerang kita sehingga laki-laki tidak setia kepada istrinya dan istri berselingkuh dengan laki-laki yang lain. Muda-mudi tidak menjaga kemurnian hatinya, kemurnian jiwanya, dan berselingkuh dengan pasangan yang bukan pasangannya. Sehingga budaya tukar belang yang sebenarnya pada mulanya sangat baik untuk mencari pasangan, pada saat ini menjadi terdegradasi, menjadi mundur karena mencari pasangan dengan cara yang salah. Ini kepala kita ni menyerabut hati dalam sekian sekali. Hati untuk ni bapala mamala. Itu bapala banyak gunanya atau man sampai ini kepala keluarga sama harus masalah. Dan itu mamala tu bapala untuk atau dua teman sampai ini elega yang untuk menjadi dan yang malami. Ini alat untuk mel apa kirimo untuk mel untuk saya sampai ini sekarang korek ini kalau kita ini dapat akan untuk berubah hal sama. Yang kedua adalah godaan mata. Godaan mata, kita memandang perempuan, lalu pikiran kita bekerja, membuat kita terangsang, sehingga perempuan yang bukan istri kita, yang bukan sah, tiba-tiba kita tarik. Kita mainkan, itu berarti kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ini bapala mamala. Ini jangan lagi. Akhirnya untuk bahaya untuk mel apa untuk mel apa tu ini untuk kita ikat dulu. Jadi kita ada untuk ini jangan wajib dia. Ini jangan nanti untuk mel apa yang ada untuk balau itu. Dan ada misalnya banyak orang usaha untuk kita apa bila bagaimana untuk bila apa namanya sebelum akhirnya ini salah terkenal ke. Akhirnya seperti kita ini untuk bertobat harapnya kita harus asik. Yang ketiga, godaan penciuman. Orang senang mencium yang harum-harum atau wangi-wangi. Yang tidak harum dan tidak wangi biasanya kurang disukai. Namun, kalau wewangian atau pengharuman tidak ada, jangan kita usahakan
yang tidak ada itu, supaya tidak menjadi berhala di dalam setiap hidup kita. Kita ni newa ka baka tama mamala untuk ni newa ka tama untuk ni kana ko ma terus newa tama untuk newa sa tama bahar ma sudah tak mana talaga sa newa sa hano hano mereka tahu dia dan hadona sampai newa tama untuk membengen halas apa ya kita halas jalan ke itu aku bersah asal yo ni. Yang kedua, yang kelima, godaan pendengaran dan godaan mulut. Orang suka membicarakan orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Orang suka mendengarkan hal yang tidak beres tanpa mengetahui kebenarannya. Orang suka berkumpul hanya untuk sekedar omong kosong yang tidak berlaku. Wala karawang kaya narawang dan ni hatarap kasi Diyos ke ni ba tamah na halos ho apa kasi mati na sa paligitan niritikan pero sa ko dadan bitin na dikin yung nalo jauh itu hamas kasi. Ingat, kita memiliki waktu yang terbatas. Sehingga semakin kita sering bermain-main dengan godaan-godaan tersebut, tetapi kita tidak bisa menahan diri. Dan ketika waktu yang sudah Tuhan percayakan memanggil kita, kita akan mempertanggungjawabkannya masing-masing. Tidak ada yang tahu. Waktu saya, waktu Bapak Ibu, waktu Pastor, ada seorang yang baru lahir meninggal. Ada seorang yang sakit lama tidak meninggal-meninggal. Ada seorang yang baru sakit meninggal. Ada orang yang sudah tua tidak meninggal-meninggal. Itu dia berpacu dengan waktu. Kita ya untuk ni dalam kasi ni untuk berbelar na ni ada semua orang sekali. Ni ada kita ni kaya ada situasi mo berlaku ni. Dinibet wala ko dami yo oke. Bani ako kita oka bani kita sampai ni untuk bala atene ko bala le marke. Dan atene ko bala awake. Atene sampai ni nyala betul ke jadi untuk hanya sama ni juga teman untuk termasuk ya ada pun juga teman berbeda itu. Ini kalau daun hati daun kayak satu ini ada terus sama ini tekan satu ini kuat sama daun apa ini hanya aku ini jadi kita masalah dan dua ini ada terus sama untuk dua sama untuk bahkan sekali ini dua hal saja itu kalau ini tekan untuk menjaga kita apa dan ini kita buat hal daun ini ada daun apa dan dia waktu bawa itu untuk tiba-tiba akan balar mah dan akhirnya ini untuk lewat hambatan di mah halal mah. Ada orang yang tertawan pikirannya, sehingga pikirannya itu ditipu oleh hal-hal yang dia yakini secara tidak benar, oleh hal-hal yang dia percayai secara tidak benar. Walaupun sudah mengaku diri sebagai seorang Katolik, walaupun sudah mengaku diri mengenal Kristus, satu-satunya perantara kita, Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Maka orang itu benar-benar sedang menderita karena setan, iblis memanipulasi otaknya bahwa selain Kristus masih ada perantara yang lain, seumpama suami, sehingga ada penyakit yang dinamakan penyakit buatan. Dan kalau kita mengatakan itu penyakit buatan, maka kita harus meyakini bahwa manusia diciptakan segambar
dan serupa dengan Allah. Maka Allah pun yang mengizinkan penyakit itu ada, sehingga penyakit itu termasuk buatan juga yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kita lihat ini pun sih ke mana tekeran situasi beberapa dan ini juga sedang tak dengar ke benar kalau orang mana dan apa orang mana untuk ya bisa halal lagi dan apa namanya itu apa dia bilang ini orang mana ini apakah ini sama halal kan benar apa keluarnya itu sudah satu membahas di masalah ini juga itu goda atau tanah juga halal banyak atau ini jangan aja seperti biasa semuanya atau ini sebelumnya itu hormat atau ini kalau saya juga harus saya kalau ada juga hormat orang itu kalau ini ditekan halal sampai jauh halal kan elok sudah pernah halal kan itu kita kalau ini pilih-pilih ini sebenarnya untuk iwa tanah macam hal-hal ini kita kalau dia sering akan berbeda dengan itu buat beberapa juga orang itu apakah Swanggi yang menjadi perantara kita ataukah Swanggi yang menjadi penguasa nyawa kita, ataukah hanya Tuhan Allah saja yang memberi, yang mengambil, seperti kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Rasul Paulus menegaskan kita harus bersyukur selalu dalam kondisi susah, kondisi senang, kenyang, lapar, sehat, sakit, bahkan lahir maupun meninggal. Ada yang datang, ada yang pergi. Kalau Mamah Merince melahirkan anak baru-baru ini, juga Ibu Anggun beberapa hari yang lalu melahirkan anak kecil, maka ada juga yang dipanggil Tuhan meninggal kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Selama saya hidup, saya meyakini bahwa ada pekerjaan yang belum selesai yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan ketika saya mati, saya juga meyakini ada pekerjaan yang sudah selesai yang dipercayakan kepada saya. Kalau kemarin pastoran ada yang membobol pencurian, ada beberapa barang hilang waktu saya tidak tidur di pastoran. Ini berarti orang tersebut tidak mengalami Kristus yang sejati. Dia bukan Katolik yang sejati. Itu sebabnya Kristus datang untuk orang berdosa, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, menunjukkan bahwa Yesus adalah saudara orang-orang berdosa. Itu yang diberi oleh orang Farisi, ahli Taurat, menunjukkan kepada Yesus adalah teman orang berdosa. Yang kedua, syukur dulu ke. Ini syukur hasil dulu ke. Karena ini bukan orang dan juga pernah hari itu masuk ke dan situasi itu dalam ke. Oh, alam ini jawaban boleh mah, jawaban boleh gitu.